izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nuril Ramadan, SPDPD. Saya dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu IPA pada pembelajaran tematik, kelas tinggi, metode praktikum dan pengamatan langsung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2024, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan dalam program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang ditujukan bagi guru-guru sekolah dasar yang hendak mengambil gelar kesarjanaannya. Mata kuliah IPA pada pembelajaran tematik kelas tinggi akan mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran tematik IPA kelas tinggi di sekolah dasar. Adapun bobot mata kuliah ini yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Sedangkan kata pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pendalaman materi IPA pada pembelajaran tematik kelas tinggi mengkaji ragam materi yang berkaitan dengan konsepsi keterkaitan pembelajaran tematik di SD kelas tinggi dengan sistem masyarakat serta aplikasi praktis dalam lingkup pendidikan SD. Secara umum mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Konsep pembelajaran tematik, yang kedua landasan pengembangan tematik SD kelas tinggi, langkah-langkah pembelajaran tematik IPA SD kelas tinggi, dan yang terakhir penerapan pembelajaran tematik di SD kelas tinggi. Adapun capaian pembelajaran lulusannya yaitu pengetahuan yang pertama adalah menguasai konsep teoritis tentang pembelajaran tematik di SD kelas tinggi. Yang kedua, menguasai konsep dasar pembelajaran tematik IPA pada SD kelas tinggi, masalah-masalah keterkaitan IPA dalam kehidupan sehari-hari, serta aplikasi praktis IPA dalam lingkup pendidikan di sekolah dasar. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah 1. Memiliki pengetahuan faktual mengenai ragam pembelajaran tematik pada SD kelas tinggi. Kedua, memiliki pengetahuan konseptual mengenai landasan dan struktur pembelajaran tematik IPA SD kelas tinggi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan konseptual mengenai struktur tematik di sekolah dasar. Yang keempat, memiliki pengetahuan konseptual tentang pembelajaran tematik di SD kelas tinggi. Kelima, memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterampilan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar kelas tinggi. Yang keenam, memiliki pengetahuan prosedural dalam merancang desain dan PD pembelajaran tematik sekolah dasar kelas tinggi. Ketujuh, memiliki sensitivitas estetik sebagai penunjang estetik intelijensi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memiliki sensitivitas dan semangat inovasi dalam lingkup pendidikan IPA di sekolah dasar. Adapun evaluasi hasil belajar pada mata kuliah ini yaitu kehadiran minimal 6 kali pertemuan merupakan persyarat bagi kelulusan mata kuliah. Untuk mengukur tingkat tercapaian kompetensi oleh mahasiswa, dilakukan proses evaluasi dalam berbagai jenis dan bentuk. Jenis evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, aktivitas dan tugas proyek kreatif berbasis seni rupa, seni musik, dan seni tari dengan skor 40%. Yang kedua, ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 40%. Materi yang akan saya ajarkan adalah praktikum materi IPA SD kelas tinggi, yaitu praktikum ciri-ciri malam hidup. Mari sama-sama kita menonton video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan kalian semua? Alhamdulillah. Kurang semangat Bapak ini di sana belum semangat ini. Jadi semangat Kak, kalau ketemu Bapak itu harus semangat. Apa kabar dengan ini? Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan
Ismail yang membawa doa hari ini. Silakan masuk ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, kita berdoa mulai. Terima kasih Ismail. Oke, selanjutnya kita sudah bertemu berapa? Pada termasuk malam sudah kita pelajari tentang praktikum ya. Praktikum sebuah energi. Sekarang kita masuk ke pertemuan 14. Itu tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Baik, sebelumnya Bapak akan terlebih dahulu. Ya, ini bicara dengan hadir Aidinda, Anissa, Putri, Feni, Suci, Sakit. Ada yang suratnya? Tidak ada ya? Baik, Rizka sakit juga ini. Siti Aisyah, Dewi dan Feni, Meria, Lydia, Rismawati, Nadira, Jessica, Zahra Melisa, Dian Kurniawan, Izinnya, Meria Putri, Juwita Sregar, Muhammad Rizky Febrian, Nur Hafifah, Nisa Nureni, Kopi, Putri Ramadhani, Bunda Laila, Olga, Ismail, Naura Faiza, terakhir Ustaz Fatih hadir. Baik, terima kasih yang telah hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Tapi sebelumnya Bapak akan membacakan apa sih capaian mata kuliah di materi ini. Nah, pada materi ini kita akan mempraktekkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena sebelumnya kita sudah mempraktekkan wujud benda, pada hari ini kita akan mempraktekkan ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelumnya Bapak akan kasih tahu apa sih metode yang Bapak gunakan pada materi kali ini. Seperti biasa itu kita tetap praktikum. Ya, kita akan membuat laporan penelitian. Metode yang Bapak gunakan yaitu ceramah dan diskusi yang akan kita lakukan sebentar lagi. Kemudian kita akan melakukan kegiatan praktikum dan membuat laporan pengamatan. Jadi metode yang Bapak lakukan itu pengamatan langsung. Kita akan ke lapangan nanti. Ya, tapi sebelumnya kita pelajari dulu tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Jadi seperti yang ada di layar bisa dibaca. Makhluk hidup. Nah, di sini ada pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang dapat bernafas. Ingat ya, ciri-ciri yang pertama itu bernafas, tumbuh, dan berkembang. Ya, yang itu apa? Apa ya? Dan berkembang biak. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu makhluk hidup. Tapi sama atau tidak? Tidak. Dari mana kalian tahu sama atau tidak? Dari fisiknya pertama Pak. Apalagi? Makanannya Pak. Bisa. Apalagi? Cara hidupnya Pak. Ya kan? Seperti itu banyak. Ya. Kita sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tapi kelebihan manusia dengan yang lain apa? Apa? Akal dan juga kita tahu mana makanan yang baik dan tidak baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu seperti Bapak bilang tadi, bernafas adalah
suatu proses pengambilan atau penghirupan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itulah yang digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Kemudian energi akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, Bapak ada challenge nih. Coba tahan nafas kita selama 3 menit saja. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tahan. Tahan nafasnya. Yang nggak tahan, lambaikan tangan kemudian keluarkan. Ayo, yang nggak tahan, boleh kita dikeluarkan, lambaikan tangannya. Tahan? Nggak tahan, ada yang nyerah. Ada lagi, kakak. Oke, bisa dikeluarkan semua. Boleh ya. Artinya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa oksigen itu simbolnya apa? Oksigen itu dari mana sih? Ada yang tahu? Dari tumbuhan, Pak. Nah, dari tumbuhan artinya tumbuhan juga butuh. Artinya tumbuhan juga bernapas kan? Iya. Kita bahas lebih lanjut. Kemudian, bisa nggak kalian hitung oksigen di muka bumi ini? Iya. Ya, itu baiknya Allah. Untuk kebaikan. Yang kan, masih bisa kita dikasih bernapas setiap hari. Coba kalau oksigen dibeli di Indomaret, harganya 5.000 aja lah. Kita buat berapa itu? Per tabung kecil kita buat 5.000 satu hari, kita pasti berapa? Kalau dibuangkan itu tidak akan sanggup. Jadi banyak-banyak bersyukur, masih bisa dikasih bernapas. Masih banyak tumbuhan yang hijau. Kalau tidak hijau, susah mencari oksigen. Contohnya seperti apa? Di padang pasir sana tidak ada tumbuhan hijau. Bisa mati kita kehausan, dehidrasi, udara menipis karena sengatan matahari. Seperti itu ya. Baik, jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kalau tidak bernafas, dia bukan makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, berkembang biak. Nah, ini pasti suka Ismail. Ismail ini pasti suka. Berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Mari sama-sama kita baca. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup dan menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah melestarikan atau mempertahankan keberlangsungan hidup spesies makhluk hidup tersebut. Contoh paling kecil, hewan apa yang sudah punah sekarang yang kita tahu? Selain dinosaurus, yang sekarang hampir punah. Harimau Sumatera. Kemudian angkat tangan yang mau jawab apa? Gajah, burung cendrawasih hampir punah, Pak. Misalnya di Papua sana. Kenapa sih hampir punah? Satu, karena diburu kan? Akibatnya diburu, mereka tidak bisa berkembang. Iya. Nah, kalau seandainya nih, kalian kan calon guru SD nih, ya kan? Kalian calon guru SD. Seandainya siswa kalian bertanya, Bu, berkembang biak itu gimana? Apa yang kalian jawab? Berkembang biak itu ngapain? Pak Ismail, berkembang biak itu ngapain, Pak? Pak Ismail ya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering diajukan siswa kita, apalagi siswa SD nih, kelas 6 nih, pasti sudah, apalagi yang sudah puber, seperti itu. Dia sudah mengerti ke arah sana nih. Berkembang biak itu seperti apa sih? Jadi kita harus mengolah kata yang baik juga untuk menjawabnya. Jangan asal dijawab. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Artinya seperti ini. Nah, Ismail apa jenis kelaminnya? Laki. Si Poppy apa jenis kelaminnya? Nah, kalau Ismail menikah dengan Poppy, seandainya nih, nah mereka
melakukan suatu hubungan pernikahan secara resmi dan melakukan suatu hubungan suami istri, maka dihasilkanlah seorang anak. Dan itulah yang disebut dengan hasil, artinya menghasilkan keturunan. Jangan asal jawab ya. Jangan asal jawab. Nanti dijawab, itu loh hubungan intim bapak mama kalian di kamar. Kan nggak boleh kan? Sama ada istri mengatakan seperti itu kan? Harus menggunakan dan mengolah kata yang baik dan benar. Baik. Selanjutnya berkembang biak juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Berkembang biak juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup untuk membuat keturunan baru seperti bapak bilang tadi kan, Ismail dengan Bobi. Jadilah anak. Tapi perlu dipahami bahwa tidak semua makhluk hidup melakukan reproduksi dengan membutuhkan pasangan atau reproduksi seksual. Nah, tadi kan manusia ini, ternyata manusia itu membutuhkan pasangan. Artinya sel telur bertemu dengan sel apa? Sel sperma. Jadilah menghasilkan anak seperti itu kan? Nah, jadi ada nih satu hewan, suatu makhluk hidup yang tidak memerlukan pasangan. Contohnya apa? Dia bisa berkembang biak. Ayo. Bapak suruh semalam baca materi sebelum perkuliahan. Ayo. Yang SMA apa? Apa? Suaranya ayam. Ayam menunjukkan ayo apa? Amuba kan makhluk hidup. Dia makhluk hidup tapi membelah diri. Dengan membelah diri. Seperti itu ya. Ada beberapa mungkin nanti bapak kasih tugas nih. Cari hewan, cari makhluk hidup yang berkembang biak dengan tidak reproduksi. Oke, itu tugas kalian di rumah. Baik, selanjutnya bergerak. Ya, bergerak. Oke. Bergerak bisa diartikan sebagai aktivitas yang menyebabkan perubahan tempat atau pendudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Ya, itu nampak kan? Bergerak juga aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bergerak. Jadi kalau itu salah satu ciri makhluk hidup bergerak. Kalau batu tidak bergerak. Tapi kalau batu yang di SpongeBob itu bisa bergerak. Ya kan? Batu SpongeBob itu ada yang bisa bergerak. Ya. Itu di kartun. Di dunia nyata itu batu termasuk makhluk yang tidak bisa bergerak. Batu itu bukan makhluk. Batu bukan makhluk tapi bergerak. Oke, selanjutnya bergerak tadi akan kita praktikkan setelah ini. Ya. Kita akan membuktikan apakah tumbuhan juga bergerak. Jadi manusia bisa bergerak. Tumbuhan tumbuhan bergerak dengan tanpa bantuan media lain. Ayo. Tahu dari mana kalian yang membuktikan? Belum kan? Belum ibu. Sampai sudah pernah membuktikan bahwa tumbuhan bisa bernapas dan bergerak. Ayo. Siapa sudah pernah melakukan penelitian bahwa tumbuhan itu bisa bergerak dan bernapas? Gimana caranya? Baik, setelah ini nanti kita akan ke lapangan, kita akan membuktikan bahwa makhluk itu bisa bergerak, salah satunya dengan melakukan pengamatan dengan tumbuhan putri makhluk. Baik, selanjutnya pegang terhadap rangsangan. Baik, pegang terhadap rangsangan atau iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau merespon rangsangan, baik berupa sentuhan, cahaya matahari,
air, zat, kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Jadi stabilitas termasuk ciri-ciri makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia, maka terhadap rasa. Nah, contohnya si Ismail nih, ya kan? Si Ismail dipegang si kopi tadi. Kalau dia terangsang berarti dia hidup. Artinya sentuhan aja sudah terasa, itu namanya rangsangan. Itu. Kemudian tadi mengeluarkan zat atau metabolisme. Nah, ini sering kalian lakukan setiap pagi. Ya, mengeluarkan zat apa Mas? Dan metabolis apa mana yang kamu lakukan setiap pagi Mas? Kalau lagi mules? Apa itu BAB? Kalau sama anak SD? Kita bilangnya BAB itu kan gak mungkin kita bilang singkatannya. Jadi BAB itu apa? Buang air. Ya, buang air besar. Itulah salah satu ciri makhluk hidup, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Selain buang air besar apa lagi? Buang air kecil, ya. Berkeringat. Ada lagi? Mana tahu kalian? Mengeluarkan air mata bisa? Jadi kita sudah tahu nih, ya kan? Kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup tadi. Jadi kita sudah paham bagaimana cara mengajarkannya. Sekarang betul-betul kita praktekkan. Salah satu praktek yang kita lakukan adalah meneliti pergerakan tumbuhan putri makhluk. Ya, di sini Bapak akan bagikan 5 kelompok. Jadi Bapak bagikan kelompok baru. Oke, dimulai dari Ismail. Baru. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Kakak. 1, 2, 3, 4. 1. Oke, kelompok 1 silakan angkat tangan. Kelompok 1 Bapak bagikan. Ya, ini termasuk LKS lembaga kerja. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan ini. Nanti kakak akan lagi kelompok 2, kelompok 3. Ini kan. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini kelompok 5 nanti kita sama bisa. Baik, sudah dapat semua kan? Sudah, Pak. Oke. Di situ ada dibilang kita baca dulu pemahamannya. Ya, kita baca dulu pemahaman ini LK yang telah Bapak buat nih. Ya, LK yang sudah Bapak buat. Jadi bahan ajar yang kita butuhkan saat mengajar di kelas salah satunya adalah Bekerja. Setelah itu RTP dibuat melalui silabus. Jadi kita pelajari sebelumnya kan? Oke. Kemudian apa lagi? Selain itu, pembelajaran seperti PowerPoint. Nanti kalian juga di kelas seperti itu, ya. Jangan malas-malas apalagi membuat praktik atau pengamatan langsung. Baik. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja menuju ke lokasi. Terima kasih, saya tunggu di tempat. Kita sudah sampai di tempat praktikum. Di sini ada jenis tumbuhan putri. Nanti kalian tambahkan penjelasannya di lembar. Ada lembar namanya. Ada lembar pertanyaan. Di sini nanti kalian tambahkan tentang putri makhluk tersebut ya. Oke. Sedikit. Kalau tadi hewan kan kita. Kalau anak SD pasti sudah tahu. Kalau anak SD pasti sudah tahu. Kucing itu bergerak lari ke sana lari ke sini, nampak kan? Nampak. Tapi kalau tumbuhan nampak enggak gerakannya? Nah, jadi kita bisa baca di sini. Beberapa contoh pergerakan pada tumbuhan yaitu taktis, nasti, dan serta tropisme. Ya, taktis merupakan gerak berpindah dari tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, jadi seluruh tumbuhan bergerak dia nampak. Kemudian gerak tropisme merupakan gerak dari sebagian tubuh tumbuhan di mana arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Jadi dirangsang dulu dia, ya dirangsang dulu, baru nampak gerakannya tadi. Dan yang ketiga juga tropisme.
Gerakan tropisme digunakan menjadi gerak tropisme positif apabila arah gerakan menuju arah datangnya rangka. Sedangkan tropisme negatif jika arah gerakan menjauhi arah datangnya rangka. Seperti itu. Nah, di sini akan kita buktikan nanti. Kita dibuka di praktikum kedua, itu udah ada semua kan? Sediakan stopwatch, stopwatch. Nah, stopwatch itu menggunakan HP. Kita lihat yang pertama. Tujuan dapat mengetahui melalui pengamatan jenis gerak seismonasti. Ini gerakan yang terjadi pada tumbuhan putri hijau. Putri malu, maaf. Yang kedua dapat mengetahui melalui pengamatan jenis gerak dinasti. Kemudian 3 dapat mengetahui melalui pengamatan gerak geotrofisme. Kemudian alat dan bahan tanaman putri malu dalam pot atau satu buah. Di sini udah dapat putri malu ya. Ya, yang kedua kotak dari karton warna hitam atau kardus dilapisi kertas hitam satu buah. Oke, kita anggap sudah ada. Kemudian ketiga stopwatch atau jam tangan satu buah. Stopwatch ambil saja HP kalian. Kemudian alat tulis dan penggaris. Sudah ada alat tulisnya? Sudah. Ini kan penggaris tidak perlu karena sudah ditabelkan. Kemudian tanaman kacang merah yang baru. Bukan itu Pak. Langsung ke hasil pengamatannya. Itu tabel 16 sentuhan daun. Ya, sentuhan daun. Itu halus, agak kasar dan kasar. Coba kalian kerjakan dulu sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silahkan dikerjakan. Jadi ada babak bagiannya kan? Ini kelompok 1, kelompok 2, ada kan itu, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah semua ya, silahkan dikerjakan. Bapak izin bertanya, untuk pertanyaan ini ada terjadi perbedaan arah tujuan antara kedua pot. Satu aja. Fokus ke sini saja ya. Jadi dianggap ini pot. Satu belah 2 bagian. Satu pot A dan satu pot B. Seperti itu ya. 2 bagian, satu sana pot A, satu pot B. Jadi satu dulu, itu makanya di pot A dan pot B. Biarkan dulu dia berkembang lagi. Oh, berarti dia bisa Ya, bisa ada A, ada B. Ini cuma 1, 2, ada A, ada B. Begitu ya. Baik, tadi kita sudah melaksanakan praktikum ya. Praktikum di luar ruangan tentang putri malu. Nanti Bapak mau minggu depan Bapak mau tahu nih nama latinnya putri malu itu apa? Atau kita tahu jadi tugas ya. Kemudian tadi sudah kalian temukan pasti jawabannya kan? Di tabel pada tabel 16 sentuhan daun kelompok 1 angkat tangan. Silahkan bacakan hasilnya kelompok 1. Oke, jadi sentuhan sendiri dibacakan. Ya. Untuk jenis sentuhan yang halus, kira-kira lamanya untuk itu berapa lama? untuk jenis yang halus lamanya itu 2,40 detik. Jumlah daun itu berapa? 4 daun, oke. Yang agak kasar? Yang agak kasar 3 detik. 3 detik. Jumlah daunnya? 3 daun juga. 3 yang kasar? Berapa daun yang itu? 6. Oke, kelompok 2. Silakan. Mana kelompok 2? Yang halus. Silakan berbicara. Silakan berbicara. Teman kita lain perhatikan jawaban dari kawannya. Yang jenis sentuhan halus itu 12 Ya. titik. Jumlah daun yang untuk 5 daun. Bisa agak kasar 5 detik. Dan jumlah daunnya ada 7.
Yang kasar 4 detik, lalu jumlah daunnya itu 3. 3. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oke, silakan dibacakan hasilnya. Berdiri, silakan enggak. Yang halus itu bentuknya ada 4 detik, Ya. ke kanan, 1 detik kiri jauh. Yang agak kasarnya 3 detik, 3 kanan, 1 detik kiri jauh. Yang kasarnya itu 7 detik, Pak, 9 kanan, 9. Oke, ini belum tak mungkin ya. Daun yang bentuk kelompok apa lagi? Kelompok 4. Silakan. Jadi yang pertama di sini kami menggunakan sebuah daun bentuk halus. Di sini nama bentuknya ada 2 detik 70. Jumlah daun yang bentuk itu ada 2 daun. Oke. Karena kami menang satu aja Pak. Yang kedua ada yang agak kasar, dia nama yang bentuk itu ada 2 detik. Pas. Oke. Dan Pas 2 detik ya? Yang bentuknya yang kedua yang 2 daun juga. Ya. Untuk yang kasar kami hanya dapat lakukan 1 detik 80 dan itu hanya dapat 1 daun. 1 daun. Oke. Nomor 5. Silakan Kak. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan tadi. Untuk jenis buah yang halus itu 2 detik Pak, dan jumlah daunnya itu tadi tak terhitung Pak, karena dia apa ya udah semua gitu Pak, dia langsung terhitung. Oke. Nah, Nomor 2. yang kedua agak kasar itu 3 detik, itu tak terhitung juga Pak. Cuman yang di kasar itu 5 detik dan ada 5 daun. Oke. Kasar 5 daun. Iya Pak. Nomor 1. Kesimpulannya apa yang dapat dari penelitian ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Tidak menemukan kesimpulan bahwa bacakan saja Kak. Buat suaranya silakan. Oke, kelompok yang lain kesimpulannya apa? Silakan Kofi. Di sini kami dari kelompok 4 setelah kami melakukan penelitian, di sini kami melihat kemungkinan menggunakan satu kode yang bunga primadona bersama. Nah, untuk bentuknya itu mungkin berbeda bentuknya, namun untuk proses pot A dan pot B dalam bentuk radiotropisme itu ada yang positif yang dari ketika disebut dari rangsa awalnya. Rangsa awal pertama Iya. seperti itu, baik. Dan 3 daun yang dari sini itu langsung dari rangsang dia semua, karena walaupun gerakan cepat atau melalui dia dari rangsang itu lebih diberikan dari 7 dulu. Oke. Jadi dari pembuktian itu dari pengamatan langsung ini kita dapat membuktikan bahwa tumbuhan juga bergerak walaupun harus dirangsang seperti itu kan, ya kan? Nah, jadi gerakan tumbuhan juga berbeda daripada gerakan makhluk hidup yang lain. Oke, mungkin waktu kita sudah habis, ya, sudah tidak terasa waktu yang kita lalui dari di awal pembelajaran sampai sekarang. Baik, seperti biasa nih, silakan kita explain terlebih dahulu. Kakak, silakan yang sudah terpilih, kita Oke, semuanya harus makan ya. Kita tepuk tangan dulu 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Lagi yang lebih semangat, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Terima kasih untuk kakak penjelasannya ya. Baik, seperti biasa juga sebelum pulang kita doa untuk terlebih dahulu. Silakan kopi dibawa pulang. Untuk menutup mata perkuliahan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Kalian luar biasa. Saya harap untuk selanjutnya materi berikutnya juga luar biasa seperti ini. Dan saya harap ke depannya kalian menjadi guru yang profesional, dapat melakukan praktikum dan dapat membuat hasil yang baik seperti itu. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Allahumma fiq ila wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sivitas akademika UNSU, seluruh jajaran rektorat dan teman sejawat yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama.
terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang sudah banyak membantu saya dalam mengembangkan pengajaran yang saya lakukan. Semoga dengan video pembelajaran yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat untuk seluruh calon dosen dan dosen-dosen di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Untuk seluruh calon dosen dan dosen-dosen di seluruh Indonesia.